إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita semua. Khususnya adalah nikmat kita masih berada di dalam keislaman, masih berada di dalam keimanan, dan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal as-sunnah, mengenal jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan tersebut dan melaksanakan berbagai macam amal ibadah di dalam Islam yang semuanya itu tentunya adalah semata-mata karunia dari Allah, sehingga hanya Allah Ta'ala saja yang berhak untuk kita puji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa kembali duduk di majelis ini, di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pembahasan kita masih berkaitan dengan tauhid al-asma was sifat, mentauhidkan Allah taala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan atau metode yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu adalah apa? Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tetapkan, demikian pula yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menolaknya, kan? Tanpa mengubah maknanya, kemudian juga tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, dan juga tidak atau tanpa mempertanyakan tentang bagaimana hakikat sifat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah perkara yang ghaib, tidak bisa kita menjangkaunya dengan indera kita. Ketika Allah Ta'ala mengabarkan tentang dirinya dan Allah Ta'ala adalah maha benar ucapannya, maha benar firmannya, maka wajib bagi kita untuk menerimanya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Hanya saja karena tadi bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang ghaib dari kita, kita tidak bisa mengetahui bagaimana hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana hakikat sifat Allah. Kita hanya memahami bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat tersebut sesuai yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan tentunya kita meyakini sifat-sifat tersebut berada di dalam puncak kesempurnaannya, karena Allah Ta'ala telah mengatakan walillahil masalul a'la, dan hanya milik Allah Ta'ala saja sifat-sifat yang maha sempurna. Maka apa saja yang ada dalam Al-Quran, apa saja yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dalam menjelaskan tentang diri Allah Ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, wajib bagi kita untuk mengimaninya, wajib bagi kita untuk menerimanya tanpa mengubah maknanya,
tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, dan tanpa mempertanyakan atau membayangkan bagaimana sifat-sifat tersebut. Nah, ini secara global tentang manhaj atau jalan metode yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentunya ini jugalah yang ditempuh oleh siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, pada kesempatan kali ini maka kita akan melanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala pada Al-Faslul Tsalits, pasal yang ketiga, ya, pada pasal yang ketiga Al-Faslul Tsalits, yaitu tentang ar-raddu ala man ankara al-asma'a was-sifati au ankara ba'daha. Bantahan kepada orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah atau mengingkari sebagiannya, ya. Jadi setelah kita mengetahui keharusan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang tadi kita terangkan, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa menolaknya, tanpa mengubah maknanya, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya, dan tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat sifat tersebut. Maka ternyata, ya, dalam kenyataan bahwasanya kaum muslimin itu sebagian mereka ada yang tidak memahami manhaj ini, sebagian mereka ada yang tidak memahami metode yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam hal ini, sehingga mereka menyimpang, ya, mereka terjerumus dalam kesalahan-kesalahan di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebagian mereka dalam penyimpangannya sampai mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, ada yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal itu jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan ini, yaitu dalam pasal yang ketiga ini, Syekh hafizahullah Ta'ala akan memberikan bantahan kepada mereka orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya atau sebagian darinya. Karena memang di antara kelompok-kelompok yang ada itu, yang tadi kita sebutkan menyimpang tadi, ini apa? Sebagian mereka ada yang mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, sebagian mereka ada yang sebagian saja mereka ingkari, mengingkari sebagian nama-nama Allah ataupun mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebelum beliau hafizahullah Ta'ala menyampaikan tentang bantahan yang tentunya nanti akan disampaikan syubhat mereka, sebelum beliau menyampaikan tentang bantahan tersebut, maka beliau akan mengenalkan kepada kita terlebih dahulu, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam, ya kan, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini, dan bagaimana bentuk penyimpangannya, ya. Di sini beliau mengatakan alladzina yunkiruna al-asma'a was-sifati thalathatu asnafin. Orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah ada 3 golongan. Ini secara garis besar, ya, secara garis besar seperti ini. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara tentang orang-orang yang menyimpang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka di sana ada 2 penyimpangan besar sebenarnya. Sebelum kita berbicara tentang orang yang mengingkari, ini kan mengingkari gitu, ya, maka sebenarnya ada 2 penyimpangan besar terhadap nama-nama dan sifat Allah. Yaitu apa? Yang pertama adalah yang mengingkari, seperti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan musyabbihah. Orang-orang yang apa? Musyabbihah. Mereka tidak mengingkari nama-nama Allah, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, tapi sayang sekali mereka apa? Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ya, misalnya ketika ada penjelasan tentang ilmu Allah Ta'ala, maka mereka langsung memahami ilmu Allah Ta'ala itu, ya, ilmunya seperti ilmunya makhluk, ya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang wajahnya, maka mereka mengatakan wajahnya Allah Ta'ala juga wajahnya seperti dengan wajah makhluk, ya kan. Ini sebuah penyimpangan, dan penyimpangan yang jenis ini sangat-sangat terang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Sehingga kelompok yang pertama ini, kelompok yang menyimpang dalam arti menyerupakan secara tegas, secara jelas sifat-sifat Allah Ta'ala, ya,
kalau kita hitung jumlahnya mereka itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, ya, karena mereka memiliki syubhat yang besar, ya kan? Maka di sini beliau tidak membahas tentang orang-orang atau kelompok yang musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak dibahas, ya, walaupun itu jelas menyimpang, tetapi karena apa tadi? Karena penyimpangannya itu sangat jelas dan secara jumlah penganutnya itu sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Nah, di sini beliau mengatakan alladzina yunkiruna al-asma'a was-sifati thalathatu asnaf. Orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah taala itu ada tiga golongan besar. Di sini kita lihat yang pertama disebut dengan Jahmiyah, al-Jahmiyatu. Al-Jahmiyah. Yang kedua Al-Mu'tazilatu. Dan yang ketiga adalah apa? Al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini nama-nama kelompok. Nanti kita jelaskan sedikit, tidak banyak ya. Yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Ya, satu kelompok yang disebut dengan Jahmiyah. Siapakah mereka? Wahum atba'u al-Jahmi ibn Safwan. Hum atba'u al-Jahmi ibni Safwana. Mereka adalah pengikut dari Jahm bin Safwan, seorang yang bernama siapa? Jahm bin Safwan. Kata para ulama ya ketika menjelaskan tentang siapa dia Jahm bin Safwan, ternyata para ulama menjelaskan bahwasanya ternyata orang ini bukanlah seorang alim, ya, bukan seorang alim, dan dia dahulunya itu sering interaksi, sering berkumpul dengan kelompok orang-orang filsafat, sehingga pemikiran-pemikiran dia itu banyak sekali mengadopsi dari pemikiran orang-orang filsafat. Ya, disebutkan dalam salah satu referensi, diantaranya kalau tidak salah disebutkan oleh kata para ulama oleh siapa? Imam Ahmad di dalam bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, disebutkan sebuah kisah bahwasanya Jahm bin Safwan itu dulu pernah bertemu dengan satu kelompok ahli filsafat yang disebut dengan Sumaniyah, ya. Yang mereka berasal dari negeri India, di mana mereka ini kelompok Sumaniyah ini, ya kan? Kelompok Sumaniyah ini adalah kelompok ahli filsafat yang mereka tidak mempercayai adanya perkara-perkara yang gaib, yang tidak diindra. Yang mereka imani hanyalah perkara-perkara yang bisa diindra saja, ya. Nah, sehingga mereka suatu ketika pernah bertanya kepada Jahm bin Safwan yang berinteraksi dengan mereka ini, bertanya kepada Jahm bin Safwan yang dia secara agama, maksudnya secara pengakuannya dia adalah seorang muslim, dia mengakui sebagai seorang muslim yang menyembah Allah Ta'ala, Jahm bin Safwan ini, walaupun nanti para ulama ya berbicara tentang apakah dia kafir ataukah bagaimana, itu dijelaskan oleh para ulama. Mereka bertanya kepada Jahm bin Safwan tentang Allah Ta'ala. Padahal Jahm bin Safwan itu bukanlah seorang ulama gitu ya. Pertanyaannya bagaimana? Apakah benar-benar ada Tuhanmu itu? Ya kan? Hal dzaqahu, hal syammahu, hal ra'ahu, hal lamasahu. Ini apakah kamu bisa merasakan Tuhanmu, keberadaan Tuhanmu? Apakah bisa merasakan rasanya? Apakah bisa dicium? Apakah bisa disentuh dan seterusnya? Intinya karena Sumaniyah ini adalah sekelompok ahli filsafat yang hanya mempercayai perkara-perkara yang bisa diindra, maka pertanyaan ya terkait dengan itu. Sehingga akhirnya Jahm bin Safwan ini karena dia orang yang jauh dari ilmu gitu kan, maka dia tidak bisa menjawab hal tersebut dan lama dia berpikir ya, sehingga akhirnya menelurkan yaitu pemahaman-pemahaman yang sangat berbahaya dalam Islam, yaitu menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak bisa disifati dengan apapun, tidak memiliki sifat apapun, ya. Jadi dia menolak seluruh sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di sini dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Al-Jahmiyah mereka adalah pengikutnya Jahm bin Safwan, wa haula'i
yunkirunal asma'a was sifati jami'a. Mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala seluruhnya. Masya Allah. Jadi seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Diingkari oleh orang-orang Jahmiyah. Maka ini sebuah penyimpangan yang sangat besar, bahkan sampai derajat kekufuran. Makanya para ulama itu banyak yang diantara mereka yang mengatakan Jahmiyah itu sudah kafir, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Ada yang mengatakan demikian. Ya, ada yang mengatakan demikian. Taib, ala kulli hal yang jelas di sini kita memahami ada satu kelompok yang sangat berbahaya, yaitu Jahmiyah, yaitu dalam kaitannya dengan asma wa sifat. Mereka itu bagaimana? Mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah. Ini juga termasuk salah satu kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah. Siapakah Mu'tazilah? Mu'tazilah, al-Mu'tazilatu wahum atba'u Wasil ibni Atha. Dia adalah para pengikutnya seorang tokoh yang bernama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini seorang yang dahulu yakni hidup di zamannya Hasan al-Basri, bahkan bermajlis dengan siapa? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini kita insyaallah sebagian kita sudah sering mendengar namanya ya. Apalagi kita sering mendapatkan di antara yakni saudara-saudara kita menamai anaknya dengan apa? Hasan al-Basri, menunjukkan kalau nama ini nama yang sangat tersohor ya kan? Al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in. Ya. Seorang ulama ahlu sunnah, ini Hasan al-Basri. Wasil bin Atha ini pernah bermajelis dengan Al-Hasan al-Basri. Namun ternyata terjadi perbedaan pandangan dengan Hasan al-Basri, yaitu khususnya adalah dalam permasalahan label tentang orang yang melakukan dosa besar. Label dan hukum orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang yang sudah mengucapkan syahadat. Ya, dari kalangan orang yang mengucapkan syahadat kemudian dia melakukan dosa besar, bagaimana label orang tersebut? Apakah dia masih disebut sebagai seorang muslim atau mukmin, ataukah dia disebut sebagai orang yang kafir ketika di dunia? Labelnya bagaimana, ya kan? Atau hukum di akhirat, apakah pelaku dosa besar ini masuk dalam neraka selama-lamanya ataukah masuk dalam surga? Ya, jadi Wasil bin Atha ini dulu pernah bermajelis dengan Hasan al-Basri. Kemudian dalam permasalahan ini tadi tentang pelaku dosa besar, dia berselisih dengan Hasan al-Basri. Adapun Al-Hasan al-Basri, maka kita tahu dia seorang ahlu sunnah wal jamaah. Maka dia memahami bahwasanya, ini Hasan al-Basri ya, dan ini pendapatnya ahlu sunnah ya, pelaku dosa besar itu masih muslim selama dosa besarnya itu bukan termasuk kekufuran, ya kan? Pelaku dosa besar itu masih muslim dan dia masih memiliki iman, meskipun kita katakan tidak sempurna imannya. Ini ketika di dunia. Ya, kita beri label orang tersebut, atau kita katakan orang tersebut ketika di dunia masih muslim, dia beriman dengan keimanan yang tidak sempurna. Adapun di akhirat, ketika dia meninggal dunia dengan membawa dosa besarnya, belum bertaubat darinya, maka orang yang melakukan dosa besar yaitu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Ya, bisa jadi Allah Ta'ala menghendaki orang tersebut diampuni dengan sebab-sebab tertentu yang lain, ya kan, sehingga dia bisa selamat dari neraka. Bisa jadi Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadab dia karena dosa besarnya tersebut, tetapi karena dia masih memiliki keimanan, maka azab yang dia alami di akhirat nanti, pelaku dosa besar ini bukanlah azab yang selama-lamanya, dan dia nanti akan diselamatkan karena dia memiliki keimanan, diselamatkan dengan syafaat, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini tentang pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah, dan inilah yang benar ya. Nah, Wasil bin Atha dia memiliki pendapat yang berbeda, baiklah kita katakan menyimpang, karena ini memang jelas menyimpang dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Dia mengatakan pelaku dosa besar itu kalau dia meninggal dunia, ya, meninggal dunia membawa dosa besarnya, tidak bertaubat darinya, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kenapa? Karena
ketika di dunia, kata dia, orang Wasil bin Atha itu memiliki pendapat pelaku dosa besar ini sudah keluar dari keimanan. Dia tidak lagi disebut sebagai seorang muslim. Dia tidak lagi disebut sebagai orang yang beriman. Berarti apa? Kafir. Dia nggak berani mengatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau yang mengatakan pelaku dosa besar kafir itu adalah orang-orang Khawarij. Tapi ini orang Mu'tazilah tidak berani. Dia malah membuat istilah baru. Ya, orang yang melakukan dosa besar ketika masih di dunia tidak digolongkan kepada orang yang muslim, tidak pula beriman, ya kan? Dan tidak pula digolongkan sebagai orang yang kafir. Terus bagaimana? Kata dia, fil manzilah bainal manzilatain. Dia berada dalam satu posisi antara dua posisi. Tidak iman, tidak kafir. Tidak muslim, tidak kafir. Masya Allah. Ini perkara yang baru dia adakan. Dia adakan perkara yang baru tentang istilah manusia. Padahal dalam Al-Quran Allah hanya menyatakan apa? Faminkum mu'min wa minkum kafir. Ada dua saja. Kalau enggak mukmin ya kafir, kan gitu kan. Nah ini, dia mengadakan perkara yang baru dalam masalah keimanan. Ini penyimpangan Wasil bin Atha. Pada asalnya cuma masalah iman, ya kan? Akan tetapi ternyata dalam perkembangannya Wasil bin Atha ini ataupun Mu'tazilah ini, dia disebut Mu'tazilah kenapa? Karena yang tadinya dia ini Wasil bin Atha bermajlis dengan majelisnya Hasan Al-Basri, karena terjadi perselisihan pendapat yang sangat sangat krusial ini ya. Ini kan bukan permasalahan sepele, permasalahan iman, ya kan? Maka akhirnya Wasil bin Atha itu menyempal atau meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri. Ya, i'tazala majlis Al-Hasan Al-Basri. Dia menyempal atau meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri dan dia membawa pengikut. Sehingga siapa ini? Wasil bin Atha bersama dengan pengikutnya disebutlah sebagai kelompok apa? Mu'tazilah. Karena dia i'tazala, yaitu meninggalkan, menyempal dari majelisnya siapa? Hasan Al-Basri. Ya. Ini asal muasal penamaan kalimat Al-Mu'tazilah. Kalau yang Al-Jahmiyah tadi karena apa? Karena dia pengikut Jahm bin Safwan. Al-Mu'tazilah karena dia menyempal atau meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri dengan membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang keliru ya dari ahli sunnah wal jamaah. Baik. Nah, dia Mu'tazilah ini, kelompok Mu'tazilah ini dalam perkembangannya ternyata dia ini terpengaruh oleh pemahamannya Al-Jahmiyah. Terpengaruh oleh pemahamannya siapa? Al-Jahmiyah. Dan mereka ini orang-orang Mu'tazilah pun juga sumber pemahaman mereka itu atau sumber pemahaman mereka adalah dari ilmu kalam. Dari ilmu apa? Kalam, yaitu berbicara tentang masalah-masalah agama, berbicara tentang masalah-masalah ketuhanan dengan dasar akal. Namanya ilmu kalam, ya. Berbicara tentang masalah agama dengan dasar apa? Akal. Nah, ini tentang masalah ketuhanan ya, dengan masalah akal. Nah, karena dia itu terpengaruh dengan ilmu kalam yang dia ini tentunya mengambil dari terpengaruh oleh kelompok Jahmiyah, maka dia pun ternyata akhirnya apa? Menyimpang dalam masalah asma was sifat. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hum atba' Wasil bin Atha alladhi i'tazala majlis Al-Hasan Al-Basri. Mu'tazilah adalah pengikutnya Wasil bin Atha yang dia dahulu meninggalkan majelisnya Hasan Al-Basri. Tadi sebagaimana yang tadi kita ceritakan. Wa haula, dan mereka ini dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yuthbitunal asma'a. Mereka mau menetapkan nama-nama. Masya Allah, lebih lumayan ya, lebih mending daripada siapa? Jahmiyah. Kalau Jahmiyah sama sekali tidak mau menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mau menetapkan nama-nama Allah Ta'ala. Tapi apa? Ala annaha alfadun mujarradah. Mereka menetapkan nama-nama Allah Ta'ala tetapi dengan bahwasanya nama-nama itu, dengan anggapan, dengan keyakinan bahwasanya nama-nama tersebut hanyalah lafat-lafat mujarradatun anil ma'ani, lafat-lafat yang kosong dari makna-makna. Apa maksudnya? Jadi ketika kita membaca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ada nama Allah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau yang kita fahami bagaimana? Ar-Rahman Ar-Rahim ini punya makna enggak? Punya makna enggak? Punya. Bisa kita artikan dengan apa? Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sekaligus kita memahami darinya bahwasanya itu menunjukkan Allah memiliki sifat
kasih sayang, ya kan? Dan ini sudah difahami oleh umumnya manusia seperti itu. Umumnya kaum muslimin. Tapi mereka mengatakan apa? Nama-nama Allah Ta'ala ini hanya sekedar lafaz tanpa makna. Ya, mereka mau mengatakan Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, tetapi tidak ada makna di sana. Tidak ada makna di sana. Ya, kosong dari makna. Sehingga mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah. Ya. Baik. Maka dikatakan di sini mereka menetapkan nama-nama dengan keyakinan bahwasanya nama-nama tersebut hanyalah lafaz-lafaz yang kosong dari makna-makna, tidak ada maknanya sama sekali. Wa yanfunas sifati kullaha, dan mereka meniadakan seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga ketika mereka mengatakan Allah itu As-Sami', ya Allah namanya As-Sami', tapi kata mereka bila sam'in, tanpa memiliki pendengaran. As-Sami' tapi tidak mendengar. Al-Basir bila basarin, mereka mengatakan Allah Ta'ala itu Al-Basir, ya Al-Basir itu nama Allah, tetapi bila basarin, tanpa memiliki sifat melihat. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan apa? Merupakan pelecehan terhadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pelecehan? Bukankah zat yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak pantas untuk disembah? Ya enggak? Oleh karena itulah kalau kita lihat tentang kisahnya Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya yang mereka menyembah berhala, di antara hujah Nabi Ibrahim adalah apa? Ya, apakah berhala-berhala itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa memberikan hajat kebutuhanmu? Jadi secara fitrah manusia itu memahami zat yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar itu tidak pantas untuk disembah. Ya kan? Bagaimana pantas disembah sedangkan orang yang mau menyembah Allah Ta'ala itu pasti meminta kepadanya. Ya kan? Pasti takut kepadanya karena zat itu maha melihat. Kan gitu. Dan ini orang-orang Mu'tazilah malah menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Maka seakan-akan menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak pantas untuk disembah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini merupakan penyimpangan yang besar. Ya. Siapa ini? Mu'tazilah. Jadi apa bedanya Jahmiyah dengan Mu'tazilah? Mudahnya adalah Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat, adapun Mu'tazilah menetapkan nama tapi tidak mau menetapkan apa? Sifat. Tidak mau menetapkan sifat, mengingkari semua sifat. Jelas ya ini ya? Ini dua kelompok besar. Nah, kemudian datang kelompok berikutnya, yang ketiga, yaitu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kelompok Asy'ariyah atau yang sering juga disebut dengan Asy'ariyah, ya, dan Maturidiyah. Dua kelompok ini dijadikan satu satu jenis, satu golongan karena memang memiliki pemahaman yang mirip. Ada sedikit perbedaan antara dua kelompok tersebut, tetapi secara garis besar sama, yaitu apa? Mereka adalah menetapkan nama-nama, menetapkan sifat juga, tetapi masih meniadakan, jadi mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang sangat banyak, ya, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita baca dulu Al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Asy'ariyah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Al-Asy'ariyah ini nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Asy'ari, sedangkan Al-Maturidiyah nisbat kepada Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Wa haula'i, dan mereka ini yuthbitun al-asma', mereka itu menetapkan nama-nama Allah. Jadi berkaitan dengan nama-nama, mereka memahami Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang sangat banyak, mereka menetapkannya, alhamdulillah, ya kan? Wa ba'dhus sifat, dan mereka juga menetapkan sebagian sifat. Dan sayangnya mereka menetapkan sebagian sifat ini dibatasi, ya, dengan jumlah tertentu, walaupun secara secara kalam mereka itu seakan-akan tidak membatasi sifat Allah Ta'ala, tetapi secara kenyataan dari apa yang mereka terangkan sama saja dengan membatasi sifat Allah Ta'ala. Itu mereka membatasi sifat Allah Ta'ala, terutama yang Asy'ariyah ini yang pendapat ini atau pemahaman ini diakui oleh Asy'ariyah belakangan,
yaitu mereka menetapkan 20 sifat. 20 apa? Sifat. Barangkali yang sebagian dari kita itu telah menghafalnya, ya kan, karena biasanya dilantunkan, kan. Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, ya kan, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya, kurang satu lagi atau sudah pas ya? Ya, nanti bisa diulangi lagi. Ya. Jadi 20 sifat mereka tetapkan. Adapun selain itu bagaimana? Mereka ingkari, ya. Selain itu mereka apa? Ingkari sifat-sifat tersebut. Baik. Kalau kita lihat tentang Asy'ariyah, mereka mengklaim mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi ternyata kalau kita lihat perkembangan atau riwayat hidup Abul Hasan Al-Asy'ari ini, ternyata beliau ini memiliki riwayat hidup yang istilahnya berkembang dalam pemahamannya. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau kita perhatikan atau diterangkan oleh para ulama, bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari ini awal mulanya dia adalah termasuk pengikut Mu'tazilah. Ya, jadi Abul Hasan Al-Asy'ari awal mulanya termasuk siapa? Pengikut siapa? Mu'tazilah. Kenapa demikian? Karena dia punya bapak tiri. Ibunya menikah dengan laki-laki, ya kan, seorang laki-laki yang lain, bukan bapaknya dia. Setelah ibunya menjanda gitu kan, tentunya kan, menikah dengan seseorang yang dia merupakan tokoh Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Sehingga Abul Hasan Al-Asy'ari ini hidup berada di dalam pengawasan ataupun pendidikan oleh siapa? Abu Ali Al-Jubba'i Al-Mu'tazili, seorang Mu'tazilah. Sehingga otomatis ketika ayah tirinya itu adalah seorang Mu'tazilah, dia terpengaruh, ya kan? Dalam hidupnya dia memiliki pemahaman Mu'tazilah. Sampai pada usia tertentu, kalau tidak salah usia 40 tahun, baru dia, atau usia yang lain, seingat saya 40 tahun, dia mengenal siapa itu namanya? Ibnu Kullab, Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab kalau nggak salah namanya. Ibnu Kullab. Yang dia kemudian pemahamannya dikenal dengan Kullabiyah. Pemahamannya dikenal dengan apa? Kullabiyah. Nah, ini mulai menetapkan sifat-sifat, ya. Dia terpengaruh dengan pemahaman Kullabiyah. Sehingga ketika dia sudah terpengaruh dengan pemahaman Kullabiyah, dia mengumumkan di khalayak ramai, ya, tentang berlepas dirinya dia dari pemahaman Mu'tazilah. Dia umumkan di hadapan masyarakat yang sebelumnya dia itu mengikuti pemahaman Mu'tazilah yang mengingkari semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Sekarang dia mengikuti pemahamannya siapa? Abdullah bin Sa'id Ibn Kullab, pemahamannya Kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari itulah Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan di antaranya sifat 7 yang dikenal, yaitu Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. 7 sifat dia tetapkan, ya kan? Nah, inilah pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian di belakangan hari diikuti oleh siapa? Diikuti oleh pengikutnya yang sampai saat ini terkenal dengan kelompok Asy'ariyah itu. Ya. Tapi ternyata kalau kita lihat perkembangan kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari tidak sampai di situ. Ternyata dia di kemudian hari mengenal yaitu tokoh-tokoh ulama yang mengikuti pemahaman ahli hadis, pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga di akhir hayat Abul Hasan Al-Asy'ari dia lebih cenderung kepada pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Disebutkan di dalam beberapa kitab yang dia miliki, di antaranya adalah Al-Ibana, atau juga disebutkan juga dalam Maqalat Al-Islamiyyin. Maka beliau Abul Hasan Al-Asy'ari itu menyatakan atau menunjukkan kalau dia itu lebih cenderung kepada pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam artian pemahamannya Ahlul Hadis wal Athar, yaitu yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, sudah kadung, ya, terlanjur diikuti oleh banyak pengikut setelah beliau, sehingga pemahaman Asy'ariyah ini sampai saat ini pun masih menyebar di kalangan masyarakat. Ya, ini tentang Asy'ariyah. Baik. Adapun Maturidiyah, maka sebagaimana tadi kita sampaikan, pemahamannya mirip-mirip, dan dia adalah termasuk dari golongan pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi, yang dalam sisi fikih dia menisbatkan dirinya kepada
Al-Hanafiyah, ya, kepada Al-Hanafiyah. Adapun dalam masalah akidahnya maka mirip-mirip dengan Asy'ariyah. Masih berapa menit? 7 menit. Baik. Ya, ini secara garis besar ya, secara garis besar tentang penyimpangan kelompok-kelompok dalam kaum muslimin yang salah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan tentunya mereka ini memiliki sebab-sebab penyimpangan, kan gitu. Kalau kita lihat, ternyata 3 kelompok ini, 3 golongan ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah, ada persamaannya. Persamaannya apa? Di mana mereka lebih mengedepankan akal mereka, ya, di dalam masalah ketuhanan dibandingkan dengan apa? Mengikuti dalil. Itu permasalahannya. Karena mereka terpengaruh dengan filsafat pertama, ya kan? Kemudian menelurkan namanya ilmu kalam. Ilmu kalam. Itu tadi ilmu yang membicarakan tentang masalah ketuhanan tapi lebih mengedepankan dari sisi akal, ya. Sehingga kita ketahui sifat-sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah itu yang 20 sifat atau aslinya kembali kepada 7 sifat, ya kan? Itu semua mereka tetapkan itu karena akal mereka mendukungnya. Adapun yang tidak didukung oleh akal mereka, maka mereka tidak mau menetapkannya. Walaupun disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ya, walaupun disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka mereka lebih mengedepankan pemahaman akal mereka yang sudah terkontaminasi dengan apa? Ilmu filsafat yang sangat-sangat buruk, ya kan? Sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Ya. Kalau kita lihat tadi dalam ucapan bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bagaimana kita memahami kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi? Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Rahmat, kasih sayang, gitu kan. Orang-orang Asy'ariyah yang tulen tidak mau menetapkan sifat kasih sayang bagi Allah Ta'ala. Walaupun mereka setiap doa mengatakan apa? Allah marhamni. Ya. Setiap doa mereka mengatakan ya Allah rahmatilah aku. Tetapi mereka tidak mau menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Ini bagi Asy'ariyah yang sejati. Ya, bukan orang-orang yang mengklaim diri mereka Asy'ariyah tapi mereka enggak paham tentang akidah mereka. Ya. Jadi orang-orang Asy'ariyah yang sejati itu mereka tidak memahami Allah memiliki sifat kasih sayang, sehingga mereka mentakwil sifat kasih sayang itu dengan makna yang lain. Tadi kan mereka tetapkan ada berapa? 7 ya, qudra, iradah dan seterusnya tadi. Maka sifat rahmat kasih sayang itu mereka takwil kepada iradah. Jadi ketika mereka mendapatkan Allah Ta'ala merahmati sesuatu, maka maknanya adalah Allah menginginkan atau berkehendak untuk memberikan pahala kepada orang tersebut. Jadi dikembalikan kepada sifat-sifat yang 7. Ya, ini diantara bentuk takwil, ya, diantara bentuk takwil yang ada dalam kelompok Asy'ariyah karena mereka apa? Karena mereka tidak mengimani sifat-sifat selain yang mereka tetapkan itu. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh syubhat yang mendasari mereka menolak sifat-sifat Allah. Wa syubhatul lati banau 'alaiha jami'an madzahibahum hiya al-firaru min tashbihillahi bi khalqihi bi zamihim. Ini syubhat utama mereka, ya. Syubhat utama mereka. Syubhat yang banau 'alaiha jami'an madzahibahum, syubhat yang mereka jadikan sebagai pondasi, ya, mereka semuanya menjadikannya sebagai pondasi terhadap madhab mereka, ya. Jadi syubhat yang mendasari madhab mereka dalam mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala adalah apa? Hiyal firaru min tashbihillah bi khalqihi, yaitu dalam rangka untuk kabur, menjauhi penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Ini menurut mereka, bizamihim, menurut mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mereka memiliki anggapan seandainya Allah Ta'ala ditetapkan sifat-sifat yang mereka tolak tadi, ya kan, maka melazimkan penyerupaan terhadap makhluk. Melazimkan penyerupaan terhadap apa? Makhluk. Jadi misal
kalau kita menetapkan Allah memiliki wajah, ya, sedangkan makhluk punya wajah, maka itu akan melazimkan menurut anggapan mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya ini ya? Ini anggapan mereka. Dengan anggapan tersebut, mereka ingin mensucikan Allah. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, ya kan? Kalau kita menetapkan ini, maka akan melazimkan penyerupaan. Sehingga akhirnya apa? Kalau begitu, mestinya Allah tidak memiliki sifat ini, ya kan? Akhirnya mereka menolak sifat tersebut. Paham ya ini ya? Paham ya? Sehingga mereka menolak sifat tersebut karena menurut anggapan mereka, jika ditetapkan akan menyerupakan dengan makhluk. Apakah demikian? Sebenarnya apakah demikian hakikatnya? Tentu tidak. Kemarin sudah kita sampaikan nukilan dari Imam Tirmidzi, ya kan, dalam sunannya beliau membawakan ini penjelasan dari para ulama terdahulu. Yang namanya tasbih itu adalah apa? Jika dikatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, namanya tasbih. Tapi kalau menetapkan Allah punya wajah yang sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya, berbeda dengan wajah makhluk, maka itu bukan tasbih. Kan gitu kan? Seperti itu. Apabila kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki dua tangan sebagaimana dalam Al-Quran tanpa menyerupakan dengan tangan makhluk, maka itu bukan tasbih. Bahkan itu menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitulah. Nah, jadi ini mereka memiliki pemahaman yang keliru dari awal, menganggap bahwasanya jika ditetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan melazimkan apa? Akan berkonsekuensi menyerupakan dengan sifat makhluk, sehingga akhirnya mereka apa? Mereka menolak sifat-sifat tersebut. Kata mereka, li'annal makhluqina yusammauna bi ba'dhi tilkal asma' wa yusafuna bi tilka sifat fayalzamu min al-ishtiraki fi lafdhil ismi was sifati wa ma'nahuma al-ishtiraku fi haqiqatihima. Kata mereka, karena makhluk-makhluk itu juga diberi nama dengan sebagian nama-nama itu. Makhluk juga diberi sifat dengan sebagian sifat-sifat tersebut, ya kan? Maka kata mereka, kesamaan dalam lafadz suatu nama dan sifat dan juga maknanya, maka itu berkonsekuensi kesamaan dalam hakikatnya. Itu pemahaman mereka demikian. Jadi kalau misalkan saya katakan si Bejo, ya, ada namanya Bejo enggak? Ya, si Fulan gitu aja. Si Fulan punya wajah. Kemudian saya katakan monyet punya wajah. Sama-sama punya wajah. Maka berarti dengan kita mengatakan seperti itu menyamakan si Fulan dengan monyet. Antum terima enggak kayak gitu? Terima enggak? Antum punya wajah, monyet punya wajah. Berarti antum sama dengan monyet. Terima enggak? Tentunya orang yang berakal, orang yang waras, orang yang fitrahnya sehat enggak akan terima kan gitu kan. Artinya apa? Kesamaan nama dan sifat pada satu zat dengan zat lain sama-sama memiliki nama dan sifat tersebut tidak mengharuskan kesamaan hakikatnya. Paham ya? Itu yang sebenarnya seperti itu. Tapi mereka menganggap kesamaan nama dan sifat pada satu zat dengan zat lain sama-sama memiliki nama dan sifat yang sama lafadznya, dianggap itu adalah apa? Hakikatnya sama. Ya, maka jadilah mereka akhirnya apa? Menolak sifat-sifat tersebut. Kata mereka, hadza yalzamu minhu tashbihul makhluqi bil khaliqi fi nadharihim. Ini berkonsekuensi menurut mereka tadi ya. Berkonsekuensi apa? Menyerupakan makhluk dengan khalik. Ini menurut anggapan mereka, menurut pandangan mereka. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam menolak sifat Allah, mereka tidak terang-terangan biasanya. Ada yang terang-terangan sih memang ada, tapi ada yang tidak terang-terangan, bahkan melakukan jalur yang lain karena mereka apa ya? Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau mereka tolak secara tegas, sama saja artinya apa? Menolak Al-Qur'an. Maka mereka enggak berani. Maka dalam menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, kata Syekh di sini, waltazamu hiyala dzalika ahada amrain. Ya. Di dalam menolak sifat-sifat Allah Ta'ala itu mereka menetapi salah satu dari dua metode. Jadi nanti akan kita dapatkan ya, diterangkan oleh Syekh di sini cara penolakan sifat-sifat ini yang dilakukan oleh mereka ada dua cara. Secara ringkas adalah apa? Dengan mentakwil atau dengan mentafwid. Apa itu mentakwil, apa itu mentafwid? Ini agak repot juga, nanti kita akan pelajari insyaallah pada kesempatan yang akan datang pada pekan depan insyaallah taala.
Intinya pada malam hari ini kita semua memahami insyaallah ya, bahwasanya ada di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam yang ternyata mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan tingkatan penolakan yang bertingkat-tingkat ya, dengan level penolakan yang bertingkat-tingkat. Jahmiyah ini yang paling parah, menolak nama-nama dan sifat seluruhnya. Kemudian disusul nomor 2 adalah Mu'tazilah, menolak sifat-sifat Allah Ta'ala walaupun sudah menetapkan nama-nama Allah Ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menetapkan nama dan sudah menetapkan sebagian sifat tetapi masih menolak sebagian sifat yang lain. Baik, inilah yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan saya tegaskan di sini pembelajaran kita tentang masalah kelompok-kelompok yang menyimpang ini dalam tujuan untuk kita untuk kita memahami mana jalan yang benar, mana jalan yang benar untuk kita lalui, dan mana jalan yang keliru untuk kita jauhi, gitu ya. Dan tentu saja karena ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, kita membahas ini juga dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memberikan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita misalkan menyimpang dalam hal ini, otomatis akan apa? Berkonsekuensi mengurangi pengagungan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hendaknya kita fahami ini bukanlah perkara yang sepele, harus kita fahami baik-baik agar kita selamat dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.